Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Depa Maroda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis rekomendasi beasiswa untuk mahasiswa dengan ekonomi rendah. Baik, pertama di sini kita harus memiliki file CSP terlebih dahulu. Di sini saya telah memiliki data mahasiswa dengan atribut NIM, nama, IPK, status ekonomi, dan semester. Baik, di sini lanjut kita ke bagian codingannya. Di sini saya telah memiliki 3 codingan. Yang pertama itu ada EDA, di mana pada bagian EDA ini berguna untuk memahami data, melihat pola, dan memeriksa kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut. Di bagian yang kedua itu ada bagian modeling, di mana pada bagian ini membuat aturan atau logika dari data supaya bisa memutuskan siapa yang layak menerima beasiswa berdasarkan kriteria seperti IPK dan status ekonomi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian dashboard. Di sini pertama ada menginfo library. Ada Streamlit yang digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah. Kedua ada Pandas untuk mengelola data berbentuk tabel. Yang ketiga ada Matplotlib dan Seaborg untuk visualisasi data. Selanjutnya itu adalah bagian konfigurasi halaman dan judul. Pada bagian ini mengatur judul dan menampilkan judul utama di aplikasi. Untuk bagian ini itu untuk menyediakan komponen untuk pengguna mengupload file CSP yang berisi data mahasiswa. Selanjutnya, jika ada file yang diupload, program mencoba membaca CSP tersebut ke data frame dan membuat pembaca fleksibel terhadap separator CSP. Jika gagal membaca, muncul pesan error dan program berhenti. Lanjut di bagian validasi kolom pada data. Pada bagian ini mengecek apakah kolom-kolom penting seperti nama, IPK, semester, dan status ekonomi ada di dalam file. Jika ada yang kurang, muncul pesan error dan program berhenti. Dan selanjutnya di bagian pembersihan dan normalisasi data. Pada bagian ini mengubah kolom IPK dan semester menjadi tipe numerik, mengubah kolom status ekonomi menjadi string kecil, dan menghapus baris yang IPK atau semesternya kosong, dan memastikan nilai IPK berada di antara 0 sampai dengan 4. Selanjutnya itu adalah bagian menampilkan ringkasan statistik. Pada bagian ini menampilkan jumlah mahasiswa, menampilkan rata-rata IPK 2 angka di belakang koma, dan di bagian ketiga menampilkan jumlah mahasiswa dengan status ekonomi rendah. Selanjutnya kita masuk ke bagian visualisasi data, di mana pada bagian ini ada subjudul untuk visualisasi data, membagi area jadi 2 kolom. Kolom kiri menampilkan histogram IPK dengan 5 bins dan kurva. Kolom kanan menampilkan bar chart, jumlah mahasiswa berdasarkan kategori, status ekonomi, diurutkan dari yang terbanyak. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian filter dan rekomendasi. Pada bagian ini ada subjudul dan info bahwa hanya mahasiswa berstatus ekonomi rendah yang diperhitungkan. Dan ada si leader untuk memilih batas minimum IPK dari 0 sampai 4, default 2,5. Di bagian ini ada seleksi dan tampilan mahasiswa yang lolos beasiswa, di mana pada bagian ini itu membuat subset data yang memenuhi 2 kondisi. Ada status ekonomi rendah dan menambahkan kolom baru jenis beasiswa dengan nilai beasiswa ekonomi. Terakhir, jika ada mahasiswa yang lolos, tampilkan dan sediakan download. Namun jika tidak ada yang lolos, tampilkan peringatan bahwa tidak ada mahasiswa sesuai kriteria. Baik, itu saja penjelasan codingan dari saya. Selanjutnya kita akan menjalankan program. Baiklah, inilah tampilan dari program yang tadi kita buat. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan file CSP-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan file CSP data mahasiswa. Maka akan
akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama itu ada tampilan ringkasan statistik mahasiswa, di mana di sini menampilkan jumlah mahasiswa ada 13 orang dengan rata-rata IPK 2,64 dan jumlah mahasiswa dengan ekonomi rendah itu ada 6 orang. Selanjutnya kita masuk ke bagian visualisasi data. Pertama itu ada distribusi IPK. Jika histogram IPK menunjukkan mayoritas mahasiswa berada di rentang 2,5 sampai dengan 3, maka sebagian besar mahasiswa memiliki IPK yang cukup baik, namun belum mencapai nilai yang sangat tinggi. Jika kurva menurun setelah IPK 3, maka mahasiswa dengan IPK di atas 3 lebih sedikit dibandingkan yang memiliki IPK di bawah 3. Yang kedua itu ada jumlah berdasarkan status ekonomi, di mana pada bagian ini, jika jumlah mahasiswa dengan status ekonomi rendah adalah 6 orang, sedang 4 orang, dan tinggi 3 orang, maka kelompok ekonomi rendah merupakan kelompok terbesar yang harus menjadi fokus pemberian beasiswa. Selanjutnya, itu ada bagian rekomendasi beasiswa ekonomi. Pada bagian ini, jika IPK minimal 2,9 atau lebih dari 2,9, maka hanya mahasiswa dengan status ekonomi rendah dengan IPK lebih dari 2,9 atau sama dengan 2,9 yang masuk dalam daftar rekomendasi. Jika pengguna mengklik lihat daftar mahasiswa yang direkomendasikan, maka data akan ditampilkan dalam tabel yang rapi. Di sini ada 3 mahasiswa yang direkomendasikan, ada Eka, Mutiara, dan Salman. Dengan jenis beasiswa itu adalah beasiswa ekonomi, status ekonomi mereka rendah dan IPK mereka di atas 2,9. Maka mereka bertiga direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Untuk garis merah di atas itu merupakan garis silinder. Pengguna dapat mengubah nilai IPK melalui silinder tersebut. Maka daftar mahasiswa yang direkomendasikan akan berubah sesuai dengan kriteria baru. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, maka hasil rekomendasi tidak akan ditampilkan sampai ada yang memenuhi. Baik, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.